Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Di pagi yang indah dan cerah ini, kita patut bersyukur kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah tema yang penting untuk kita pelajari dan kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar tentang apa yang namanya pelayanan pemerhati. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Bapak Ibu, coba pagi ini kita berpikir sejenak. Mengapa Paulus sangat perlu dan begitu sangat penting menuliskan salam dari jemaat lain kepada jemaat yang ada di Korintus? Untuk apa Paulus melakukan perkara ini? Bahkan di dalam ayat yang ke-21 Paulus menuliskan, dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Bahkan Paulus sendiri memberi salam kepada jemaat yang ada di Korintus. Tahukah saudara, ternyata bagi Rasul Paulus, apa yang dituliskan ini kepada jemaat di Korintus, firman Tuhan ini ternyata sangat penting Bapak Ibu. Karena inilah apa yang namanya sebuah pelayanan. Dan inilah yang namanya pelayanan pemerhati. Tahukah Anda bahwa pelayanan pemerhati ini memang tampaknya begitu sangat sederhana. Bahkan banyak orang tidak begitu menganggap pelayanan ini penting. Karena seringkali pelayanan yang lebih utama, lebih penting adalah pelayanan mimbar. Berapa banyak kita berpikir pelayanan mimbar adalah pelayanan yang paling hebat, pelayanan yang paling utama. Tetapi kita mengabaikan pelayanan-pelayanan yang seperti ini, yaitu pelayanan pemerhati. Kita berpikir bahwa pelayanan pemerhati adalah pelayanan yang tidak begitu sangat utama dalam sebuah pelayanan di gereja. Tahukah saudara bahwa setiap pelayanan itu sama di hadapan Tuhan? Tetapi ada hal yang saya ingin mau sampaikan pada pagi hari ini, bahwa pelayanan pemerhati ini adalah sangat utama dan sangat penting, dan tidak boleh diabaikan dalam pelayanan di sebuah gereja lokal. Saudara, di beberapa gereja kecil, pelayanan ini memang begitu sangat kita dapat rasakan dan kita lihat. Karena memang di sebuah komunitas yang masih berjumlah relatif kecil, maka pelayanan pemerhati ini begitu sangat kental sekali. Dan banyak jemaat yang diperhatikan. Ketika mereka berulang tahun, diberi ucapan, diberi selamat, bahkan diberi kartu ucapan. Jika ada yang sakit, didoakan dan dikunjungi. Namun bagi gereja yang sudah relatif besar, gereja yang sudah jemaatnya berjumlah puluhan ribu, maka hal ini seringkali terabaikan. Seringkali pelayanan seperti ini sudah tidak dianggap begitu penting. Yang paling utama adalah pelayanan-pelayanan yang bersifat tampak di depan mata kita, atau apa yang tampak di luar, yaitu pelayanan seperti WL, singer, musik, penari-penari tamborin, bahkan pembicara-pembicara yang hebat di sebuah mimbar yang bergengsi. Saudara, saya berkata pada pagi hari ini, jangan lupa dalam sebuah pelayanan di sebuah gereja lokal, pelayanan pemerhati ini sangat penting. Saya mau ingatkan kembali dari apa yang Rasul Paulus tuliskan ini, memberikan sebuah kesadaran bagi kita bahwa kita harus saling memperhatikan, kita harus saling menguatkan,
kita harus saling mendorong. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-25 dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Firman Tuhan berkata, biarlah setiap anggota-anggota di dalam tubuh Kristus saling memperhatikan. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24, firman Tuhan berkata, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Saudara, betapa sungguh indah jika pelayanan pemerhati ini dikerjakan dalam sebuah gereja lokal. Tetapi seringkali pelayanan ini selalu dititik beratkan kepada mereka yang disebut pengurus gereja, mereka yang disebut hamba Tuhan. Sehingga jemaat berpikir pelayanan pemerhati ini adalah tugas seorang gembala, tugas seorang pendeta, tugas pengurus gereja. Apakah ini untuk saya? Apakah pentingnya bagi saya? Itulah yang seringkali dikatakan oleh jemaat. Saya berkata pada pagi hari ini, pelayanan pemerhati itu bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas pengurus gereja, tetapi pelayanan pemerhati adalah tugas setiap kita, tugas seluruh anggota jemaat gereja lokal. Mari setiap kita hari ini membangun konsep yang sama, bahwa pelayanan ini adalah pelayanan kita bersama. Mari kita saling memperhatikan. Yang sakit mari kita doakan. Yang sakit mari kita kunjungi, kita perhatikan, kita support, kita kuatkan imannya. Mari yang sedih kita hibur. Mari yang berulang tahun kita ucapkan selamat dan beri perhatian kepada mereka. Saya percaya perhatian-perhatian yang seperti ini memang tidak tampak di dalam sebuah pelayanan gereja lokal secara kasat mata. Tetapi justru pelayanan yang seperti inilah, maka setiap jemaat akan merasa dirinya diperhatikan dan mereka benar-benar mendapatkan pelayanan kasih. Saudara, inilah yang Tuhan mau kerjakan, bahwa setiap kita harus melakukan pelayanan pemerhati ini supaya tubuh Kristus diperhatikan, tubuh Kristus merasa dikasihi, dan mereka benar-benar merasakan akan kebersamaan, kesatuan dalam tubuh Kristus. Sehingga inilah yang membuat gereja Tuhan akan semakin hari semakin luar biasa dan menjadi berkat. Dan saya percaya nama Tuhan pasti dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, jangan pernah kembali kepada sebuah konsep cara berpikir bahwa ini hanyalah pelayanan beberapa orang yang memang kita anggap itu tugas mereka. Tetapi ini adalah sebuah pelayanan kita bersama. Mari masuklah dan lakukan pelayanan di dalam pelayanan pemerhati ini. Dan saya percaya gereja Anda akan bertumbuh, gereja Anda makin kuat, dan gereja Anda akan makin luar biasa. Dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom.